Saudari yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik sekalian, selamat sore. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Selama hidup kita di dunia ini, pasti banyak hal yang membutuhkan pemikiran, tenaga, waktu, dan materi. Kita pasti memiliki banyak sekali agenda dalam kehidupan kita. Banyak target yang mau kita raih dalam hidup ini. Mulai dari urusan keluarga, kita ingin memelihara, membentuk dan memelihara kehidupan yang berkecukupan. Juga urusan pekerjaan, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, yang memberikan upah yang baik. Juga kita mungkin juga ingin merintis bisnis yang baik, yang akan terus bertumbuh sukses di kemudian hari. Kita juga pasti sibuk mengurus urusan kelahiran, perkawinan, kematian. Belum lagi dengan isu-isu yang lain, isu-isu tentang keterlibatan kita di tengah masyarakat, kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, dan juga tuntutan-tuntutan yang lain. Singkatnya para saudara-saudari, selama kita berziarah di dunia ini, terbentang banyak tuntutan yang menyibukkan kita. Semua itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan semua itu kita butuhkan. Tapi kita juga perlu menyadari, kita tidak boleh mengabaikan undangan dari Tuhan. Tuhan mengundang kita semua untuk mencari kerajaan surga. Merenungkan tentang kerajaan surga tak lain dan tak bukan adalah kita merenungkan tentang iman kita. Semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk merenungkan dan bertanya, bagaimana supaya iman kita ini boleh terus bertumbuh, berkembang, mengakar kuat dalam Yesus, dan pada waktunya menghasilkan buah-buah yang baik. Iman itu para saudara-saudari, sebagaimana kita tahu dalam ajaran gereja kita, iman itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tapi iman juga membutuhkan tanggapan dari manusia. Kita berusaha untuk menanggapinya. Lewat apa? Lewat keterbukaan hati kita. Supaya kita boleh seperti tanah yang subur. Benih itu ditaburkan dalam tanah yang subur, lalu akan bertumbuh dengan baik. Maka para saudara-saudari, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah berbagai kesibukan kita perlu juga menempatkan iman itu sebagai prioritas yang utama, sebagai hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Iman tidak akan bertumbuh dengan sendirinya, tapi iman itu akan bertumbuh dari usaha-usaha yang kita mulai dalam kehidupan. Rahmat itu harus kita tanggapi dalam keseharian kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keseharian hidup kita di dunia ini, seringkali hal yang surgawi dan duniawi itu tampak menjadi satu. Untuk mengatakan bahwa kita ini sulit membedakan mana sesungguhnya hal yang surgawi itu, mana sesungguhnya hal yang duniawi itu. Seolah bercampur aduk semuanya menjadi satu. Dan kita dihadapkan pada situasi itu, masuk di dalamnya. Kita tidak bisa secara jelas sekali untuk membuat distingsi, membedakan mana sesungguhnya yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan, mana yang sesungguhnya yang bertentangan dengan Tuhan. Dan situasi ini para saudara-saudari menjadi peluang bagi banyak orang yang memang dari dirinya sendiri ingin membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Peluang besar bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk Tuhan. Saudara-saudari, harus kita sadari, kita ini adalah makhluk yang istimewa. Ciptaan yang paling istimewa dari ciptaan yang lain. Istimewa dalam berbuat yang baik, tapi juga istimewa dalam berbuat yang buruk juga. Manusia itu tidak diragukan untuk membenarkan dirinya. Saya juga yakin.
kita mudah sekali untuk merasionalisasi segala sesuatu dalam kehidupan ini, termasuk dalam tuntutan-tuntutan hidup beriman. Kita bisa seperti para undangan ini dalam Injil hari ini, diundang oleh rajanya, oleh tuan yang mengadakan perkawinan itu, tapi para saudara-saudari, mereka tampak sebagai undangan yang arogan. Mereka tidak mengindahkan undangan itu. Sangat menarik para saudara-saudari, orang itu sudah diberikan undangan dan mereka terima. Tapi ketika kemudian raja ini menyuruh utusannya, tolong panggilkan mereka yang diundang itu. Tapi mereka tidak mau mengindahkan undangan itu. Menjadi pertanyaan kita, kalau toh dia sudah tahu tidak akan datang, toh dia sudah tahu tidak akan bisa hadir, mengapa dia menerima undangan itu? Katakan saja dari awal, saya tidak mau hadir, saya tidak bisa hadir. Saudara-saudari, itulah inkonsistensi dari manusia di hadapan Tuhan. Manusia itu bisa berpura-pura menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat dalam hidupnya. Tapi kemudian ketika diundang, manusia bisa berkata banyak sekali. Dan dengan lugas menolak Tuhan. Undangan itu bisa saya, bisa Bapak Ibu, bisa kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pertama-tama mencari kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Jangan kita terlalu khawatir dengan peziarahan kita di dunia ini, sebab kekhawatiran itu tidak akan menambah sedikit pun yang baik dalam kehidupan kita. Menambah beban, iya. Menambah dosa, iya. Membuat kita jauh dari Tuhan, iya. Maka para saudara-saudari, mari kita hidup. Percayalah pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan hamba-hambanya menderita. Paulus hari ini menasihati kita, segala sesuatu dapat kita tanggung, bukan dalam diri kita, tapi dalam diri Dia yang memberikan kita berkat, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada Hari Pangan Sedunia ini, mari kita membangun senantiasa solidaritas. Kesehatan jasmani itu menentukan kesehatan rohani. Berdoa dengan baik itu ditentukan oleh kesejahteraan jasmani kita. Mencari Tuhan itu juga ditentukan oleh kesejahteraan jasmani kita. Maka dua hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling melayani selagi kita masih mampu. Mari kita berbagi selagi kita masih dapat membagikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Anda sehat, biarlah juga yang lain di sekitar Anda boleh mengalami kesehatan yang baik. Maka kerajaan surga itu para saudara-saudari bukan hanya dimonopoli oleh sekelompok orang. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya siapa. Tapi semua kita adalah dipanggil untuk itu. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat supaya kita boleh berbagi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakan Hari Pangan Sedunia. Tuhan memberkati.